Inilah yang paling sering dilewatkan pria sampai terlambat. Tanda-tandanya ada. Tanda-tanda itu selalu ada, tetapi Anda mengabaikannya karena Anda ingin percaya bahwa dia berbeda. Anda ingin percaya bahwa dia peduli, Anda ingin percaya bahwa Anda istimewa baginya. Jadi dengarkan baik-baik karena apa yang akan saya katakan akan menyelamatkan Anda atau menyadarkan Anda pada kenyataan yang selama ini Anda hindari. Sebelum kita melanjutkan, berlanggananlah ke saluran ini, karena 95% pria akan mengabaikan tanda-tanda ini sampai mereka hancur. Anda tidak akan menjadi salah satunya. Tekan tombol itu sekarang. Mari kita mulai. Mari kita mulai dengan yang paling jelas, yang entah bagaimana masih dilewatkan oleh pria. Perhatikan pola komunikasinya. Bukan apa yang dia katakan, tetapi kapan dia mengatakannya. Kapan dia mengirim pesan teks kepada Anda. Kapan dia menelepon? Kapan dia tiba-tiba ingat Anda ada? Apakah itu ketika dia membutuhkan tumpangan? Ketika dia membutuhkan uang? Ketika dia membutuhkan dukungan emosional karena pria lain baru saja menyakitinya? Ketika dia bosan? Ketika rencananya gagal? Ketika dia membutuhkan validasi? Ketika dia membutuhkan seseorang untuk memperbaiki sesuatu? Perhatikan polanya. Dia muncul ketika membutuhkan sesuatu. Dia menghilang ketika tidak membutuhkannya. Itu bukan kasih sayang. Itu bukan perhatian. Itu bahkan bukan persahabatan. Itu hanya alat. Kamu adalah alat yang dia ambil ketika membutuhkannya dan diletakkan ketika sudah selesai. Dan inilah cara kamu mengetahuinya dengan pasti. Tanyakan pada diri sendiri pertanyaan ini. Kapan terakhir kali dia menghubungimu hanya untuk menanyakan kabarmu? Kapan terakhir kali dia bertanya, bagaimana kabarmu tanpa maksud tertentu? Kapan terakhir kali dia ingin menghabiskan waktu bersamamu ketika dia tidak membutuhkan apapun? Jika kamu tidak bisa menjawabnya, kamu sudah tahu kebenarannya. Kamu sedang dimanfaatkan. Tetapi kebanyakan pria merasionalisasikan hal ini. Mereka berkata pada diri sendiri, dia hanya sibuk, dia sedang mengalami banyak masalah. Dia tahu aku selalu ada untuknya. Itulah yang kamu lakukan untuk seseorang yang kamu sayangi. Tidak, itulah yang kamu lakukan untuk seseorang yang memanfaatkanmu karena perhatian sejati bersifat timbal balik. Kasih sayang sejati tidak memiliki transaksi yang melekat padanya. Hubungan sejati tidak hanya ada ketika itu menguntungkan satu orang. Dia tidak sibuk. Dia punya waktu. Dia hanya tidak punya waktu untukmu, kecuali jika kamu berguna. Dia tidak sedang mengalami banyak masalah. Dia hanya memanfaatkanmu, menggunakan sumber dayamu, waktumu, dan tenaga emosionalmu, tanpa memberikan apapun sebagai imbalan. Dan ketika kamu akhirnya selesai berguna, ketika kamu tidak bisa lagi memberikan apa yang dia butuhkan, perhatikan betapa cepatnya dia menghilang. Perhatikan betapa cepatnya kamu menjadi tak terlihat. Itu bukan kebetulan, itu adalah perhitungan. Hal ini menghancurkan pria secara perlahan. Kamu bukan pacarnya, tetapi kamu juga bukan sekadar teman. Kamu adalah sesuatu di antara keduanya. Tidak terdefinisi, tidak jelas, tidak pasti. Dan dia menyukainya seperti itu. Mengapa? Karena area abu-abu memberinya semua keuntungan tanpa komitmen apapun. Dia mendapatkan perhatianmu, waktumu, dukungan emosionalmu, sumber dayamu, tetapi dia tidak berutang apapun padamu. Dia tidak bertanggung jawab padamu. Dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan dengan siapapun yang dia inginkan. Dan ketika kamu mencoba mendefinisikannya, ketika kamu mencoba mendapatkan kejelasan, perhatikan apa yang terjadi. Dia jadi tidak jelas. Dia mengatakan hal-hal seperti, aku tidak suka label. Mari kita lihat saja bagaimana kelanjutannya. Aku belum siap untuk sesuatu yang serius sekarang. Aku tidak ingin merusak apa yang kita miliki. Mengapa kita perlu memberi label pada hubungan ini? Itu manipulasi. Itu caranya membuatmu tetap berharap tanpa berkomitmen. Karena jika dia menginginkanmu, benar-benar menginginkanmu, tidak akan ada kebingungan. Tidak akan ada area abu-abu. Kamu akan tahu persis posisimu. Tapi dia tidak ingin kamu tahu. Dia ingin kamu bingung. Dia ingin kamu berharap. Dia ingin kamu menunggu. Karena selama kamu berada di area abu-abu, kamu memberikan segalanya padanya, sementara dia tidak memberikan jaminan apapun, dan inilah bagian yang menyakitkan. Sementara kamu duduk di area abu-abu itu berpikir
Kamu sedang membangun sesuatu dengannya? Dia di luar sana mempertimbangkan pilihan lain. Dia tetap membuka pilihannya. Dia berkencan dengan pria lain, dia tidur dengan pria lain, dan dia tidak merasa bersalah karena kalian tidak bersama. Itulah area abu-abu. Itu melindunginya, itu menjebakmu. Dan bagian terburuknya, kamu membiarkannya terjadi. Kamu menerima sisa-sisa itu. Kamu mengambil apa yang dia berikan dan mengatakan pada diri sendiri bahwa itu sudah cukup. Kamu meyakinkan diri sendiri bahwa jika kamu menunggu sedikit lebih lama, jika kamu membuktikan diri sedikit lebih banyak, dia akhirnya akan memilihmu. Dia tidak akan melakukannya karena dia sudah memilih. Dia memilih untuk tetap menempatkanmu di tempatmu sekarang. Tersedia tetapi tidak berkomitmen, berguna tetapi tidak dihargai, hadir tetapi tidak diprioritaskan. Itu bukan cinta. Itu bahkan bukan suka. Itu hanya kenyamanan. Dan kamu adalah orang bodoh yang menerimanya. Perhatikan bagaimana dia memperlakukan jadwalmu, rencanamu, komitmenmu. Apakah dia datang terlambat? Apakah dia membatalkan di menit terakhir? Apakah dia membuat rencana denganmu lalu membatalkannya ketika ada hal yang lebih baik muncul? Apakah dia mengharapkanmu untuk meninggalkan segalanya ketika dia menelepon, tetapi dia tidak pernah tersedia ketika kamu membutuhkannya? Apakah dia membuatmu menunggu? Apakah dia membuatmu siaga sementara dia mencari tahu apa yang ingin dia lakukan? Itu adalah ketidakubaan, murni dan sederhana. Dan ketidakubaan bukanlah sesuatu yang tidak disengaja. Itu disengaja. Itu caranya menunjukkan seberapa penting dirimu baginya. Atau lebih tepatnya, seberapa kecilnya. Karena inilah kebenarannya. Orang meluangkan waktu untuk hal-hal yang mereka hargai. Orang melindungi apa yang mereka prioritaskan. Orang hadir untuk hal-hal yang penting bagi mereka. Jika dia terus-menerus tidak menghargai waktumu, itu karena dia tidak menghargainya. Dia tidak menghargaimu. Dan tahukah kamu bagian yang paling menyedihkan? Kamu mentolerirnya. Kamu membuat alasan untuknya. Dia sibuk. Ada sesuatu yang terjadi. Tidak apa-apa. Kita bisa menjadwal ulang. Kamu mengalah. Kamu menyesuaikan diri. Kamu mengakomodasi. Kamu mengecilkan diri untuk menyesuaikan diri dengan ruang apapun yang dia putuskan untuk berikan kepadamu. Itu bukan pengertian. Itu bukan kesabaran. Itu pengkhianatan terhadap diri sendiri. Kamu mengajarkannya bahwa waktumu tidak penting, bahwa kamu tidak penting, bahwa dia bisa memperlakukanmu sesuka hatinya dan kamu akan tetap ada di sana. Dan dia mempelajari pelajaran itu dengan sangat baik. Setiap kali Anda menerima keterlambatannya, pembatalannya, kurangnya pertimbangannya, Anda justru mengkonfirmasi apa yang sudah dia yakini, bahwa Anda bernilai rendah, bahwa Anda putus asa, bahwa Anda akan menerima apapun yang dia berikan. Pria bernilai tinggi tidak menerima ini. Mereka tidak mentolerir ketidakpedulian terhadap waktu mereka. Mereka tidak menunggu wanita yang tidak bisa datang secara konsisten. Mereka tidak menyediakan diri untuk orang-orang yang memperlakukan jadwal mereka seolah-olah tidak berharga. Mereka menetapkan batasan. Mereka memiliki standar. Mereka menjauh dari orang-orang yang menunjukkan melalui tindakan mereka bahwa mereka tidak serius. Dan itulah mengapa pria bernilai tinggi tidak dipermainkan, karena mereka tidak menerima kondisi yang memungkinkan mereka dipermainkan. Tetapi Anda masih di sana, masih menunggu, masih berharap dia akan berubah, masih percaya bahwa jika Anda hanya menunjukkan betapa sabarnya Anda, dia akhirnya akan menghormati Anda. Dia tidak akan. Rasa hormat tidak diperoleh melalui toleransi terhadap ketidakpedulian. Rasa hormat diperoleh melalui batasan, dan Anda tidak memilikinya. Inilah tanda yang mengungkapkan segalanya. Perhatikan aliran investasi dalam dinamika hubungan kalian. Siapa yang selalu memulai? Siapa yang selalu merencanakan? Siapa yang selalu membayar? Siapa yang selalu berkorban? Siapa yang selalu berkompromi? Jika jawabannya selalu kamu sedang dipermainkan. Karena hubungan yang sebenarnya bersifat timbal balik. Kasih sayang yang sebenarnya bersifat timbal balik. Hubungan yang sebenarnya membutuhkan investasi dari kedua belah pihak. Tapi dia tidak berinvestasi. Dia hanya menerima. Dia tidak merencanakan kencan. Dia tidak memulai percakapan. Dia tidak berusaha untuk bertemu denganmu. Dia tidak menghabiskan sumber dayanya untukmu. Dia tidak mengorbankan kenyamanannya untukmu.
Dia tidak memikirkan kebutuhanmu, keinginanmu, kebahagiaanmu. Dia hanya mengambil apa yang kamu berikan, dan kamu terus memberi, karena kamu pikir itulah wujud cinta. Kamu pikir itulah yang dibutuhkan untuk memenangkan hatinya. Kamu pikir jika kamu memberi cukup, berinvestasi cukup, membuktikan cukup, dia akhirnya akan menyamai energimu. Dia tidak akan melakukannya karena dia tidak perlu. Kamu sudah menunjukkan padanya bahwa kamu akan memberi terlepas dari apa yang dia lakukan. Anda sudah menunjukkan bahwa Anda tidak membutuhkan timbal balik. Anda akan mengambil investasi sepihak dan menyebutnya pengabdian. Dan inilah yang perlu Anda pahami. Seorang wanita yang menghargai Anda akan berinvestasi pada Anda. Bukan karena Anda meminta, bukan karena Anda memohon, bukan karena Anda membuktikan diri layak, tetapi karena dia benar-benar menginginkannya. Karena dia melihat nilai Anda. Karena dia tidak ingin kehilangan Anda. Tetapi dia tidak takut kehilangan Anda. Mengapa dia harus takut? Anda telah membuat diri Anda selalu tersedia. Anda telah menunjukkan padanya bahwa tidak peduli seberapa sedikit yang dia berikan, Anda akan tetap ada di sana. Anda telah menghilangkan semua insentif baginya untuk berinvestasi. Itulah dinamikanya. Dan itu menghancurkan Anda karena Anda mencurahkan perhatian pada seseorang yang tidak menghargai Anda. Anda membangun sendirian, Anda peduli sendirian, Anda berusaha sendirian. Dan itu bukanlah sebuah hubungan, itu adalah penghancuran diri. Pikirkanlah, apakah dia pernah mengejutkan Anda? Apakah dia pernah berusaha keras untuk membuat Anda bahagia? Apakah dia pernah mengutamakan kebutuhan Anda daripada keinginannya sendiri? Apakah dia pernah mengorbankan sesuatu yang dia hargai untuk menunjukkan bahwa kamu penting? Jika jawabannya tidak, dia sedang mempermainkanmu. Dia membiarkanmu berinvestasi sementara dia duduk santai dan menikmati keuntungannya. Dan semakin lama kamu menerima ini, semakin banyak dia akan mengambil karena orang yang hanya mengambil tidak akan berhenti mengambil sampai kamu berhenti memberi. Jadi berhentilah memberi kepada seseorang yang hanya mengambil. Berhentilah berinvestasi pada seseorang yang tidak pernah membalas. Berhentilah membangun dinamika sepihak dan menyebutnya hubungan. Itu bukan cinta, itu eksploitasi, dan kamu membiarkannya. Ini adalah tanda terakhir, dan ini yang paling jelas. Perhatikan keberadaanmu dalam hidupnya. Apakah dia memperkenalkanmu kepada teman-temannya? Apakah dia memposting tentangmu? Apakah dia membicarakanmu kepada keluarganya? Apakah dia mengakui keberadaanmu di depan umum? Atau apakah kamu rahasia? Seseorang yang menghabiskan waktu bersamanya secara pribadi, tetapi tidak pernah diakui di depan umum? Seseorang yang dia ajak bicara ketika tidak ada yang melihat, tetapi diabaikan ketika orang-orang ada di sekitar. Jika dia menyembunyikanmu, dia malu padamu. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Dia tidak malu dengan siapa dirimu. Dia malu dengan apa yang kamu wakili. Kamu mewakili pilihan sementara baginya, rencana cadangannya, penggantinya karena dia masih mencari sesuatu yang lebih baik. Dia masih mempertimbangkan pilihan lain. Dia masih membuka diri untuk pria yang benar-benar dia inginkan. Dan keberadaanmu di depan publik mempersulit hal itu. Keberadaanmu yang terlihat membuatnya lebih sulit untuk bertindak bebas. Jadi, dia menyembunyikanmu di balik bayangan di latar belakang, di mana kamu dapat memenuhi tujuanmu tanpa mengganggu agenda sebenarnya. Dan kamu menerimanya. Kamu mengatakan pada diri sendiri bahwa dia adalah orang yang tertutup. Dia tidak suka media sosial. Dia belum siap untuk go public. Dia ingin menjaga semuanya tetap di antara kalian berdua. Semua kebohongan yang kamu katakan pada diri sendiri untuk menghindari kebenaran yang jelas. Jika dia ingin memilikimu, dia akan melakukannya. Jika dia bangga bersamamu, dia akan menunjukkannya. Jika dia melihat masa depan bersamamu, dia tidak akan menyembunyikanmu dari masa kini. Pikirkanlah, ketika seorang wanita benar-benar menyukai seorang pria, dia akan memamerkannya. Dia ingin orang-orang tahu. Dia ingin teman-temannya bertemu dengannya. Dia ingin keluarganya tahu bahwa dia ada. Dia senang dengannya, bangga padanya, dan sengaja menjadikannya bagian dari dunianya. Tapi kamu bukan bagian dari dunianya. Kamu hanyalah bab sampingan, catatan kaki, seseorang yang dia pisahkan dari kehidupan nyatanya. Dan itu seharusnya sudah menjelaskan semuanya.
Karena inilah kenyataannya. Pria yang benar-benar dia inginkan, dia tidak akan menyembunyikannya. Pria yang benar-benar dia seriusi, dia akan menunjukkannya. Pria yang dia lihat memiliki masa depan bersamanya, dia akan mengintegrasikannya ke dalam setiap bagian hidupnya. Tapi itu bukan kamu. Kamu adalah rahasia, pilihan pribadi yang dia simpan hanya jika pria yang benar-benar dia inginkan tidak berhasil. Dan aku tahu ini menyakitkan untuk didengar. Aku tahu ini menyakitkan untuk diterima, tetapi kamu perlu mendengarnya, karena selama dia menyembunyikanmu, dia tidak serius denganmu. Selama kamu tidak terlihat dalam hidupnya, kamu tidak penting baginya. Selama dia memisahkanmu dari dunianya, kamu bukan bagian dari masa depannya. Berhenti menerima ini. Berhenti menjadi rahasia seseorang. Berhentilah membiarkan seseorang memperlakukanmu, seolah-olah kamu tidak cukup baik untuk dilihat bersama. Kamu lebih baik dari itu. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang bangga bersamamu, yang mengakuimu secara terbuka, yang mengintegrasikanmu ke dalam hidupnya tanpa ragu-ragu. Apapun yang kurang dari itu adalah penghinaan, dan kamu perlu meninggalkannya. Sekarang, mari kita bicara tentang mengapa kamu menerima semua ini, karena itulah masalah sebenarnya. Bukan hanya karena dia mempermainkanmu, tapi karena kamu membiarkannya. Kamu ikut serta dalam penipuanmu sendiri. Kamu mengabaikan tanda-tanda yang jelas karena menghadapinya, berarti kehilangan dia. Dan kamu belum siap kehilangan dia. Mengapa? Karena kamu terikat pada potensi. Kamu terikat pada gagasan tentang apa yang bisa terjadi jika dia berubah. Jika dia mulai peduli. Jika dia mulai berinvestasi. Jika dia mulai menghargaimu seperti kamu menghargainya. Tapi itu fantasi. Itu bukan kenyataan. Kenyataan adalah apa yang dia tunjukkan padamu sekarang. Kenyataan adalah bagaimana dia memperlakukanmu hari ini. Bukan seperti yang kamu harapkan dia akan menjadi. Bukan seperti yang kamu bayangkan, tetapi seperti apa kenyataannya. Dan kenyataannya adalah sebuah permainan. Permainan di mana dia menang dan kamu kalah. Di mana dia mengambil dan kamu memberi. Di mana dia mendapat keuntungan dan kamu menderita. Itulah kenyataannya. Dan sampai kamu menerimanya, kamu akan tetap terjebak. Karena inilah yang perlu kamu pahami. Dia tahu persis apa yang dia lakukan. Ini bukan kebetulan. Ini bukan karena dia bingung. Ini bukan karena dia sedang mengalami sesuatu. Ini disengaja, terencana, dan strategis. Dia tahu kamu peduli padanya. Dia tahu kamu telah berinvestasi. Dia tahu kamu akan mentolerir perilakunya, dan dia menggunakan pengetahuan itu untuk melawanmu. Dia mengeksploitasi perasaanmu. Dia memanipulasi harapanmu. Dia mempermainkan keterikatanmu. Itu bukan ketidaktahuan, itu adalah kebencian. Dan kamu perlu melihatnya apa adanya. Berhenti mencari alasan untuknya. Berhenti membelanya di depan dirimu sendiri. Berhenti merasionalisasi perilakunya. Berhenti berpura-pura ini normal, ini tidak normal. Ini adalah eksploitasi. Dan kamu adalah korbannya karena kamu memilih untuk menjadi korban. Jadi apa yang kamu lakukan ketika kamu mengenali tanda-tanda ini? Ketika kamu akhirnya menerima bahwa dia mempermainkanmu, inilah yang harus kamu lakukan. Kamu pergi, bukan untuknya, tapi untuk dirimu sendiri. Kamu menjauhkan diri dari situasi tersebut. Kamu berhenti memberi. Kamu berhenti berinvestasi. Kamu berhenti tersedia. Kamu berhenti mentolerir ketidakuwaan. Kamu berhenti menerima remah-remah. Kamu berhenti menunggu seseorang yang tidak akan pernah memilihmu. Dan aku tahu itu sulit. Aku tahu kamu telah menginvestasikan waktu. Aku tahu kamu telah membangun perasaan. Aku tahu kamu telah membayangkan masa depan. Tetapi semua itu tidak penting jika hanya sepihak. Semua itu tidak penting jika dia tidak membalas. Semua itu tidak penting jika kamu dimanfaatkan. Martabatmu lebih penting daripada keterikatanmu. Harga dirimu lebih penting daripada perasaanmu padanya. Masa depanmu lebih penting daripada investasimu pada seseorang yang tidak menghargaimu. Jadi pergilah. Bukan untuk membuatnya mengejar Anda, bukan untuk memanipulasinya agar peduli, bukan untuk membuktikan sesuatu, tetapi karena Anda pantas mendapatkan yang lebih baik, karena Anda tidak akan mentolerir dipermainkan, karena Anda memiliki standar. Dan ketika Anda pergi, jangan menoleh ke belakang. Jangan periksa apakah dia menghubungi Anda. Jangan menunggu dia menyadari apa yang telah hilang.
Jangan berharap dia akan berubah dan kembali dengan berbeda. Teruslah berjalan. Fokus pada diri sendiri. Bangun kembali harga diri Anda. Kerjakan tujuan Anda. Tingkatkan nilai Anda. Jadilah pria yang tidak mentolerir permainan. Jadilah pria yang menyadari nilainya. Jadilah pria yang menjauh dari apapun yang tidak bermanfaat baginya. Itulah perubahannya. Itulah kekuatannya. Itulah cara Anda berhenti dipermainkan. Inilah yang tidak dipahami kebanyakan pria. Dipermainkan bukanlah tentang dia. Ini tentang Anda. Ini tentang standar Anda. Ini tentang batasan Anda. Ini tentang kesediaan Anda untuk mentolerir ketidakwajarnya. Dia hanya bisa mempermainkan Anda jika Anda mengizinkannya. Dia hanya bisa memanfaatkanmu jika kamu bersedia. Dia hanya bisa mengambil keuntungan darimu jika kamu terus memberi ketika dia tidak membalasnya. Jadi, pelajaran sebenarnya bukanlah tentang mengenali tanda-tandanya. Ini tentang membangun dirimu menjadi seorang pria yang sejak awal tidak menerima kondisi-kondisi ini. Seorang pria yang memiliki batasan yang begitu kuat sehingga permainan-permainan ini tidak berhasil padanya. Seorang pria yang memiliki standar yang begitu tinggi sehingga wanita yang berperilaku seperti ini bahkan tidak bisa mendekatinya. Itulah tujuannya. Bukan untuk lebih baik mengenali tanda-tanda bahaya, tetapi untuk menjadi seseorang yang sama sekali tidak mentolerirnya. Seseorang yang pergi begitu melihat tanda-tanda ketidakuvaan. Seseorang yang terlalu menghargai dirinya sendiri untuk menerima dinamika sepihak. Karena ketika kamu beroperasi dari tempat itu, kamu tidak akan dipermainkan. Kamu tidak akan dimanfaatkan. Kamu tidak akan diambil keuntungannya karena kamu tidak mengizinkannya. Kamu menetapkan standar sejak hari pertama dan kamu menegakkannya secara konsisten.